dari api neraka. Baru yang keenam meraih apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana dalam surah Ghafir di ayat yang ke-7, dalam surah Ghafir di ayat yang ke-7, atau nama lainnya adalah surah Al-Mu'min. Ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Mu'min. Dan juga sebagaimana di dalam Musnad Ahmad di nomor 10969 bahwa pencapaian yang ke-7 yang harus diperjuangkan selama Ramadan, semoga Allah beri kita dan ini mudah, yaitu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa kebaikan, didoain sama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pencapaian yang ke-7 mendapatkan doa kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahwa minimal berdasarkan Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 10 hal yang sebenarnya ini pengulangan dalam setiap Ramadan, tapi kita bahas dari sisi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah beri peringatan, karena peringatan itu akan membawa dampak manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat puasa di 183, pencapaian yang pertama diharapkan kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah jadi dikaruniai oleh Allah memiliki sifat-sifat ketakwaan, maka itu tanda besar puasa kita diterima oleh Allah. Jadi pencapaian yang pertama, Allah karuniakan kita jadi orang yang bertakwa. Pencapaian yang kedua, sebagaimana di ayat di 184-nya, ketika Allah mengakhiri ayat tersebut dengan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Pencapaian yang kedua, Allah menginginkan kita bisa jadi orang-orang yang bersyukur, menggunakan nikmat-nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Singkat saja di yang dilihat ya. Kemudian
pencapaian yang ketiga yang harus diraih, yang pertama jadi orang yang bertakwa, yang kedua jadi orang yang bersyukur, yang ketiga jadi orang yang dapat rahmat Allah. Kegiatan-kegiatan kita ngaji, majelis ilmu di siang hari ini, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, jadi ayat yang ke-218, ini adalah sebab perkumpulan kita yang akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi yang pertama, pencapaian yang pertama menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, menjadi orang-orang yang dapat apa? Rahmat Allah. Yang keempat, menjadi orang-orang yang dapat ampunan Allah. Dan ini kuncinya. Kalau sudah dapat rahmat, dapat ampunan, maka Allah akan kasih semuanya. Kemudian setelah dapat ampunan, mendapatkan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad di dalam Sunan At-Tirmidzi di nomor 618 sebagai utaqa, orang-orang yang namanya dihapus, dicoret, nggak terdaftar lagi di pintu neraka. Akhirnya nanti dia bakal dimasukkan ke surga atas rahmat Allah tanpa perlu mampir ke neraka. Karena di Ramadan dia telah menggunakan waktu dan Allah pilih dia, dan mudah-mudahan kita jadi orang yang dipilih Allah, menjadi orang-orang yang dibebaskan nama kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad tidak menyebut bulan ini melainkan dengan syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan berkah. Sebagaimana dalam surah Maryam, Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, dan di antara ucapan Nabi Isa beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan, dan Allah menjadikan aku itu manusia berberkah. Gimana caranya kita di bulan Ramadan ini bisa dapat apa? Keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu bika min 'adzabil nar. Allahumma qsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz Abdurrahman Muhtar.
besar yang sudah memberi segalanya kepada kita semua. Kemudian segenap pengurus, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang tadi taat menunggu kami. Ternyata karena izin Allah kita masih bisa ngaji 1 jam bersama dengan Habib. Bapak Ibu yang saya hormati, Jumat depan tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah, pengajian Ummahatul Mukminin masih di Masjid Nurul Taqwa RW1 Desa Sukamakmur. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir. Kemudian sebuah apresiasi dari seksi humas bahwa pada hari Selasa kemarin, Selasa ya Mas Sulis ya, Selasa itu Hadroh Ummahatul New dipanggil oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk meramaikan silaturahmi antara Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan para tim pemenangan. Masya Allah, luar biasa. Ada Ustadz Soban. Mana Ustadz Soban? Vokalis dari Ummahatul Mukminin New. Nanti sampaikan kepada Abah Hati dan semua personil ya, apresiasi dari Mbah Guru Ummahatul Mukminin New. Masya Allah. Kemudian pada hari Rabunya jenderalnya juga diundang. Pak Ketua hadir, Mas Subur sebagai fotografernya, Pak Sekjen cuma di belakang. Rabu bunga bersama itu adalah pertemuan gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan para bupati dan wali kota seprovinsi Bengkulu. Yang isi ceramahnya adalah Ustadz Abdurrahman Muhtar dan hadrohnya adalah Ummahatul Mukminin New. Masya Allah. Jadi Ummahatul Mukminin New hadrohnya sudah merambah ke kota provinsi. Itu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita semua. Ya Pak ya. Matur nuwun. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya banyak kesalahan karena juga sudah kesana kemari ngomongnya ngalor ngidul gitu loh. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian hari ini kita semua juga wajib berbangga dan berbesar hati karena Bunda Awa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Mudah-mudahan besok bisa mampir ke rumah sebelum pulang. Dan mudah-mudahan kerasan di sini karena sampai Jumat nanti masih ngaji, mungkin nggak pulang ya Bib ya, atau pulang dulu, nggak tahu, nanti terserah Bib. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf. Mari kita tutup pengajian pada sore hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Bila topik bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.